Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini siswa-siswi SMP Negeri 7 Magelang dari kelas 9E akan berwawancara tentang stunting. Namun sebelum berwawancara dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Vanila. Saya Arinda, saya Keisha, Saya Alexia, Saya Suci. saya Sekar, saya Haya. dan saya Kansa. Di sini juga ada narasumber kita. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ibu Sari. Ya, saya akan mengalihkan pertanyaan yang kami buat ke pewawancara. Nah, selama ini kan banyak anak-anak yang pertumbuhannya lambat di Indonesia. Nah, di situ timbullah istilah stunting. Jadi, apa sih itu stunting? Stunting adalah pertumbuhan pada anak di bawah usia 5 tahun yang gagal dalam pemenuhan gizi. Jadinya anak mengalami gizi buruk karena banyak berbagai faktor yang dialami anak tersebut. Jadi anak menjadikan pertumbuhan lambat, faktor tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Seperti gambarannya seperti itu. Jadi dianggap pertumbuhan yang lambat yang tidak sesuai dengan usianya di bawah 5 tahun. Biasanya anak mengalami stunting itu terjadi pada usia 5 tahun baru berjalan. Pengertiannya gambarnya seperti itu. Setelah ada penjelasan itu, penyebabnya apa aja sih? Banyak penyebabnya. Penyebabnya satu, pada waktu ibu hamil, pada waktu mengandung itu pemenuhan gizi dari ibu hamil itu kurang memenuhi karena faktor dari ekonomi atau faktor dari pada waktu ibu hamil kan ada istilah komitis kalau dalam studi medis ya, atau mutah atau asupan makanan tidak bisa masuk karena mutah. Jadi kan ibunya lemas, mau masuk makanan tidak bisa. Nah itulah yang membuat pertumbuhan janin kurang bagus. Efeknya pada waktu lahirnya. Yang kedua, biasanya dari faktor anak itu lahir, ibunya juga dari faktor ekonomi untuk pemenuhan gizi tidak bisa. Seperti ASI eksklusif, pokoknya ibunya memberikan ASI eksklusif. Tapi ASI eksklusif itu kalau ibunya nggak makan banyak, faktor yang masih masuk tunai tidak terpenuhi, sama aja ASInya itu tidak akan terpenuhi untuk ASI yang bagus. Yang ketiga dari sanitasi atau lingkungan. Kalau lingkungan kotor atau lingkungan buruk mempengaruhi juga. Jadi anak ada makanan di bawah itu dimakan. Kan biasanya anak kecil itu ada makanan, entah itu kotor atau bersih, di usia 2 tahun lah atau di bawah 2 tahun itu biasanya kan tidak tahu hitungan. Nah itu masuk perut, jadinya kan mempengaruhi berat badan juga karena ada istilahnya timbulnya penyakit seperti tuberkulosis, DBC, batuk. Batuk itu juga mempengaruhi stunting karena kalau batuk berkelamaan itu juga mempengaruhi dari stunting. Coba dilihat kalau anak itu batuk, nggak mungkin ada anak batuk itu jadi gemuk. Karena apa? Kadang orang tua punya anak sakit atau pemenuhan gizinya tidak ada. Atau kadang faktor dari orang tua sibuk kerja, anaknya tidak terurus, jadi makanan yang dimakan itu tidak seimbang, malnutrisinya tidak terurus juga, baik pada waktu hamil atau pada waktu anak lahir. Gitu. Yang keempat mungkin faktor dari penyakit. Nah dari anak sakit itu, dari nanti batuk, demam atau itu juga mempengaruhi dari. Biasanya kalau stunting itu, anak-anak stunting itu biasanya itu cenderung mudah sakit. Cenderungnya mudah sakit seperti sakit diare, sakit batuk. Itu yang mempengaruhi stunting. Ya, Apa sih ciri-ciri anak yang terkena stunting? nah, ciri-cirinya itu biasanya ya anak itu mudah lemas. Jadi diajak aktivitas itu tidak punya tenaga atau semangat. Ya. Terus yang kedua biasanya sering batuk, sering sakit, itu mempengaruhi juga. Terus
berat badan turun atau tinggi badan tidak sesuai dengan usia itu. Pada intinya seperti itu ciri-cirinya ya. Jadi itu bisa mempengaruhi juga dari stunting. Kita lihat, oh anak umur 2 tahun harusnya berat badannya umpamanya kalau 2 tahun itu 25 ya atau 20 lah, itu cuma 15 kilo. Terus kan kalau lemas karena apa? Asupannya mungkin karena ibunya, keluarganya apa ya, ekonomi ya dikatakan orang miskin ya, karena itu memberikan gizi tidak bisa ya, makanya anak mungkin dikasih cuma makan sama mentega lah ya, itu juga ciri-cirinya anak jadi lemas ya. Harusnya kalau anak dia terus stunting biasanya 4 hari masuk ke ya. Yang kayak ciri-cirinya itu apa ya, pokoknya mau aktivitas apapun mas, jadi cuma kepinginnya tidur atau mudah sakit, dikit-dikit kena apa sakit, dikit-dikit diare, itu ciri-cirinya anak. Terus badannya kecil ya, badannya kecil karena berat badannya tidak ideal dengan usia. Antara tinggi badan berat badan itu tidak ideal. Setelah itu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, yang satu pantau berat badan di sini, pantau berat badan. Ya, kalau berat badan itu ibunya harus benar-benar memberikan pemenuhan gizi. Pasien lima sempurna, ya itu penting. Pasien lima sempurna kan tahu ada nasi, sayur, buah, lauk pauk plus susu. Itu harus terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, kita pantau berat badannya juga, tinggi badan. Kan ada ya, ada tinggi badan, berat badan, ya, lingkar kepala, lingkar lengan, itu harus dipantau. Ya, yang kedua imunisasi, udah lengkap belum? Nah, imunisasi kan sampai 9 bulan. Ada polio. Pertama kan kalau lahir itu HB, hepatitis, polio. Yang kedua DPT. Ya, DPT 1, 2, 3, ada 3. Nah, ada nanti yang terakhir 9 bulan campak. Itu udah terkurung belum? Nanti ada lagi imunisasi untuk 2 tahun. Nah itu yang penting 9 bulan itu udah tercukupi belum? Gitu penanggulangan. Kalau belum, minta saran dokter, konsultasi sama dokter. Kalau itu udah terpenuhi, dokter yang nanti yang memberikan solusi. Jadi harus benar-benar terpenuhi dengan asupannya, terutama susu yang benar-benar untuk masa pertumbuhan bagus, susu yang itu komposisinya bagus, makanan yang mengandung banyak protein, itu kayak telur, ikan, seperti itu. Daging itu kan proteinnya protein dari hewan. Terus buah, kita kalau sebagai orang tua sudah tahu anaknya stunting, harus benar-benar kita aktif memberikan gizi. Seperti kalau buah itu, kalau anak nggak mau buah, jus, kita harus gratis gitu. Ya, itu seperti ini cara mengatasinya. Kita selalu memantau lingkar kepala, berat badan, lingkar lengan, terus tinggi badan itu harus terpantau. Ya, gitu. Nanti bisa di selanjutnya kalau berat stunting itu harus benar-benar harus terpantau dengan tadi 4 tadi. Yang utama itu malnutrisi itu harus benar-benar tercukupi. Kalau stunting itu malnutrisi tidak terpenuhi baik di dalam kandungan maupun setelah lahir, mesti resiko anak dari stunting atau gizi buruk. Gizi buruk itu terjadi karena pemenuhan gizi tidak bagus. Faktor anak-anak kecil kan cenderungnya seperti itu, apa-apa mau dimakan, tapi tidak bagus. Ya, seperti itu. Jadi Apa sih peran yang dilakukan orang tua saat anak mengalami stunting? nah, perannya itu harus aktif memantau berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan itu di posyandu atau di puskesmas. Ya itu. Terus pemenuhan gizi di rumah harus bagus juga. Walaupun kondisi ekonominya tidak bagus, tapi tetap gimana caranya untuk pemenuhan gizi terhadap anak. Nah, kita harus menjaga kebersihan, sanitasi lingkungan harus perlu. Karena kalau kita sanitasi lingkungan tidak baik itu di rumah maupun di sekitar rumah, kalau udah tahu ada anak kecil, kita sebagai orang tua harus peka. Dalam peka, kita harus memantau, oh anak itu
makanan atau apa harus terpantau. Jangan sampai anak itu ada makan di makan. Nah itu peran orang tua harus benar-benar ngaruh detail. Karena kalau tidak kita sebagai peran orang tua tidak benar-benar teliti terhadap anak, risikonya stunting. Pokoknya pengukuran itu rutin dikuncian dulu, terus sanitasi harus penting, ya, pemenuhan gizi harus bagus, seperti itu. Lagi? Terima kasih banyak atas informasinya mengenai stunting. Kami siswi SMA Negeri 7 kelas 9E izin mengundurkan diri. Terima kasih banyak.